Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang ia minta. Jadi mustajab sekali doanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ini kisah, ini hadisnya sahih ya rekan-rekan sekalian, kisah Uwais Al-Qarni. Kisahnya berawal dari pertemuan dengan Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni ini adalah, nah ini dari Usair bin Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, lalu ia bertanya, rombongan, ada kafilah dari Yaman, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais, jadi nanya-nanya, ini ada kafilah dari Yaman mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais bin Amir? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, benar engkau dari Murad, dari Qaran? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham, ada bekasnya? Iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti, ini sebelum terjadi ya, tapi Rasul sudah menyampaikannya, akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan kafilah dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham ukurannya. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan diperkenankan apa yang ia minta. Jadi mustajab sekali doanya. Minta apa aja diberi aja oleh Allah. Jika engkau mampu agar ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan isyarat ini sebelumnya ya, lalu meminta kepada Umar kalau ketemu mintakan ampunan kepada Allah oleh Uwais Al-Qarni ini. Jadi meminta agar Uwais mendoakan agar beliau diampuni. Lalu Umar berkata, mintalah kepada Allah agar mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan untuk Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Lalu Umar pun berkata kepada Uwais, engkau hendak kemana? Uwais menjawab, ke Kufah. Umar mengatakan, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Maksudnya supaya dimudahkan urusannya. Ditulis surat, nanti yang gubernur atau siapa yang di Kufah itu membantu urusan Uwais. Lalu Uwais menjawab, kira-kira kalau saudara mau kemana ini? Saya mau ke Tasik. Nanti saya buatkan surat ke Bupati Tasik supaya mengurus membantumu. Saudara mau nggak kira-kira? Nah, itulah ya bedanya. Ya. Tahu jawaban Uwais Al-Qarni? Uwais menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah. Artinya tidak mau diperlakukan spesial. Kita nyari surat itu ya kan? Kalau bisa mah cari KTBLC. Ya ibu-ibu kesini kan cari, tolong gimana caranya supaya ikut pengajian, ya kan Bu? Ya nggak apa-apa, udah beda ya.
Tahun berikutnya ada seorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji lalu bertemu dengan Umar bin Khattab. Setahun kemudian ya. Lalu Umar bertanya kepada pemuka ini, kalangan terhormat ini, bagaimana Uwais? Orang tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Umar pun mengatakan, sabda Rasulullah, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama kafilah dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, dan kecuali bagian 1 dirham, ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, maka diperkenankan apapun yang minta. Jika engkau mampu, ia meminta kepada Allah supaya engkau diampuni, mintalah kepadanya. Lalu orang terhormat itu pun mendatangi Uwais, dan ia pun meminta kepada Uwais, mintalah ampunan kepada Allah untukku. Uwais menjawab, bukankah engkau baru pulang dari safar yang baik, dari berhaji? Mintalah ampunan Allah untukku. Uwais malah yang minta didoakan. Lalu orang itu mengatakan kepada Uwais, bukankah engkau telah bertemu dengan Umar? Uwais menjawab, ya benar. Lalu Uwais pun memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Orang lain pun akhirnya tahu tentang keistimewaan Uwais. Lantaran itu ia mengasingkan diri menjauh dari manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Kalau kita pengen terkenal, ya, Uwais ketika orang mulai mengenalnya, beliau malah menjauh, mengasingkan dirinya. Tentu setiap orang punya takdir masing-masing, hadirin. Artinya apa? Artinya kita jangan menganggap remeh siapapun, karena ada orang-orang yang dikehendaki Allah, yakin ke Allah walaupun ilmunya belum banyak. Saya katakan belum karena dia akan belajar, ya. Dan amalnya belum banyak. Bagaimana amal bisa banyak kalau ilmunya belum banyak? Tapi amal yang sedikit itu kualitasnya tinggi. Contoh, banyak orang yang punya ibu bapak, tapi Uwais Al-Qarni ini bisa memasuki derajat kekasih Allah karena baktinya kepada orang tua. Artinya banyak yang bakti ke orang tua, tapi Uwais ini kualitasnya sangat tinggi. Keikhlasannya, kecintaannya kepada orang tua, baktinya sampai derajatnya sebegini tingginya. Doanya itu luar biasa mustajabnya, sampai Amirul Mukminin minta doa agar didoakan supaya Allah mengampuni dirinya. Ini banyak pelajaran.